selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Laili Tweti Eventari dengan NIM 11191101736 dari SP 5.1 akan mempresentasikan tentang dampak kebijakan pembangunan Smart City pada masyarakat Kota Madiun. Untuk presentasi kali ini diajukan memenuhi tugas mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh dosen Ibu Solehatin Eskom Mkom. Mari kita simak video berikut ini. Oke, slide pertama ada analisis. Kota Madiun merupakan salah satu wilayah pemerintahan Provinsi Jawa Timur bagian barat yang mempunyai letak strategis. Kota Madiun menjadi perlintasan transportasi darat utama antara provinsi di Pulau Jawa, di antaranya dilewati jalur Surabaya, Madiun, Solo, Jakarta, serta Surabaya, Madiun, Bandung. Kota Madiun juga merupakan kota transit yang cukup strategis karena menjadi pilihan jalur yang mudah dilalui oleh transportasi bus maupun kereta api serta mendukung daerah hinterland yang mempunyai potensi budaya dan pariwisata yang cukup terkenal. Untuk salah satu tujuan dari Smart City Kota Madiun adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan finansial literasi masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less cash society, keterbukaan informasi, pasar, dan pemanfaatan teknologi secara maksimal. Adapun peneliti yang ingin jadikan fokus penelitian yakni kesejahteraan pedagang kaki lima yang berada pada alun-alun Kota Madiun. Dari salah satu tujuan tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak pembangunan Smart City dalam perekonomian masyarakat, khususnya pada kesejahteraan pedagang kaki lima yang berjumlah sebanyak kurang lebih 150 pedagang berada pada alun-alun Kota Madiun. Dan apakah pembangunan ini sudah dapat dikatakan mencapai tujuan dari pembangunan Smart City di Kota Madiun? Oke, ada slide selanjutnya yaitu tentang permasalahan. Mengacu kepada analisis yang tertera di atas, dapat diuraikan beberapa rumus permasalahan, di antaranya bagaimana pelaksanaan kebijakan Smart City di Kota Madiun dan apa dampak sosial ekonomi pembangunan Smart City bagi pedagang kaki lima di alun-alun Kota Madiun. Oke, kita beralih ke slide yang berikutnya tentang kebijakan publik. Berbagai definisi tentang kebijakan publik banyak diungkapkan oleh para pakar dan ahli kebijakan, bahwa kebijakan publik adalah salah satu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik mempunyai proses formulasi dan evaluasi yang mengikutinya. Setiap kebijakan tidak serta-merta langsung diputuskan. Kebijakan publik membutuhkan pengujian, penelitian, eksperimen, dan pengulangan tahap-tahap kebijakan, sehingga kelemahan dan kekurangan dari kebijakan dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak boleh asal diputuskan, apapun kondisi dan situasinya, karena setiap kebijakan mempunyai dampak yang cukup besar bagi masyarakat secara luas. Oke, ada juga pembangunan Smart City. Gerakan menuju Smart City menuju 100. Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten atau kota dalam menyusun master plan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sebuah kota dapat dikatakan smart city jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegritas, sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Oke, yang berikutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bertujuan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang digali sebanyak mungkin. Data mengenai sasaran penelitian. Sedangkan sifat peneliti ini adalah deskriptif dengan dimaksud untuk menggambarkan, meringkas berbagai informasi, kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Kemudian di slide selanjutnya ada hasil. Untuk yang pertama ada pelaksanaan kebijakan pembangunan Smart City Kota Madiun. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 14 Desember 2020 dan wawancara peneliti di lapangan, diketahui bahwa kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan yang ada di masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.
Kebijakan pembangunan Smart City di Kota Madiun awal mula perencanaan pembangunan ini pada tahun 2019 dan dimulainya pembangunan pada tahun 2020. Ini cukup membutuhkan waktu yang panjang agar dapat mencapai tujuan secara umum. Strategis pembangunan Smart City Kota Madiun menetapkan dimensi Smart Branding atau pemasaran cerdas Kota Madiun sebagai lokomotif pendorong pembangunan dimensi-dimensi Smart City lainnya. Untuk sekaligus sebagai quick win Smart City Kota Madiun, pembangunan branding Kota Madiun ini akan bertumpu pada 3 identitas Kota Madiun, yaitu kuliner pecel, budaya, dan olahraga pencaksilat, serta pusat industri dan pendidikan kereta api nasional. Dapat dibandingkan dengan Kota Madiun pada tahun sebelumnya. Adapun layanan publik dari pemerintah yang berkualitas di Kota Madiun yang menjadi alat ukur layanan publik, yaitu convenience atau kenyamanan, security atau keamanan, reliability atau kehandalan, personal atau pengukuran dengan kecocokan informasi yang diberikan, problem solving atau pengukuran nilai yang berhubungan dengan adaptasi, fairness, pengukuran dengan unsur keadilan dan kesamarataan, fiskal, pengukuran terhadap kepercayaan publik dengan penggunaan anggaran, serta citizen influence, pengukuran partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas layanan dari pemerintah. Untuk yang kedua, ada dampak sosial ekonomi pembangunan Smart City bagi pedagang kaki lima di alun-alun Kota Madiun. Dari data pembangunan Smart City, pastinya adanya dampak yang ditimbulkan seperti dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak sosial dari hasil pengamatan peneliti di alun-alun Kota Madiun, peneliti membandingkan situasi lingkungan sebelum struktur wilayah alun-alun Kota Madiun ada perubahan pembangunan. Terdapat banyak perubahan bagi perekonomian pedagang kaki lima. Hal ini dapat langsung ditanyakan kepada informasi pedagang kaki lima. Di hari biasa dan hari weekend, tentunya pada hari biasa di alun-alun Kota Madiun banyak wisatawan yang berkunjung untuk keperluan yang diinginkan. Entah itu nongkrong dengan sesama teman, reuni, dan sengaja memburu kuliner khas Madiun. Tidak lain di hari weekend, wisatawan yang berkunjung 2 kali lipat di hari biasanya. Memang alun-alun adalah salah satu pusat bagi masyarakat untuk keperluan yang diinginkan. Di slide berikutnya ada pembangunan Smart City. Pada hasil penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi, pembangunan Smart City Kota Madiun memiliki tugas utama memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, efektif, dan efisien, serta dapat menjamin keselamatan masyarakat, dan memberikan kehidupan yang berkualitas kepada masyarakat. Pemerintahan Kota Madiun berupaya semaksimal mungkin untuk kehidupan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara memberikan fasilitas yang memadai, mewujudkan ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah seperti ciri khas Kota Madiun, yaitu Kota Pecel. Kemudian ada juga dari hasil dampak sosial dan dampak ekonomi pembangunan Smart City. Berdasarkan hasil observasi wawancara penelitian, sasaran dari pembangunan Smart City ini lebih dominan kepada masyarakat. Dengan begitu, akses yang diberikan pemerintah sangat menjamin peningkatan ekonomi masyarakat Kota Madiun, khususnya dalam penelitian ini, adalah kesejahteraan bagi para pedagang kaki lima. Alun-alun Kota Madiun adalah salah satu tempat tujuan bagi masyarakat untuk sedikit berwisata di Madiun. Tentunya, hal ini menjadi kesempatan bagi para usaha kecil menengah atau bisa disebut dengan pedagang kaki lima. Untuk dampak sosial pembangunan Smart City terhadap kesejahteraan pedagang kaki lima, dampak positifnya setelah adanya pembangunan Smart City di Kota Madiun, kota ini menjadi ramai pengunjung masyarakat, di mana masyarakat yang berkunjung adalah masyarakat lokal maupun luar daerah. Tentunya pusat-pusat seperti pusat kota yang ada di Jalan Pahlawan, alun-alun Kota Madiun sangat ramai pengunjung. Dalam hal ini pastinya terdapat juga dampak negatif yang ditimbulkan. Semakin banyak keramaian yang tidak terkontrol akan menimbulkan kerusakan fasilitas kota yang ada. Tidak terkontrolnya penanganan pembuangan sampah. Setelah adanya pembangunan Smart City di Kota Madiun, kesejahteraan pedagang kaki lima pada perekonomian mereka dapat membuahkan hasil yang sangat bagus. Dari hasil wawancara yang saya dapat dari pengakuan pihak pedagang kaki lima dalam perharinya selalu mencapai target penjualan tergantung dari dagangan yang diperjualbelikan. Dari seluruh penelitian yang saya ambil,
Saya bisa menarik beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama adalah bahwa pembangunan Smart City di Kota Madiun ini sudah berjalan dengan baik. Adanya perubahan sistem layanan perkotaan yang tidak lain adalah guna untuk memenuhi pelayanan masyarakat yang lebih efisiensi dan praktis, sehingga masyarakat bisa menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan mudah. Dalam pembangunan Smart City di Kota Madiun ini, semua terlibat dari aparat pemerintahan Kota Madiun dan masyarakat Kota Madiun. Terdapat sasaran dari pembangunan Smart City di Kota Madiun, yaitu meliputi strategi Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, Smart Environment, yang tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk yang terakhir, dampak sosial ini terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dalam pembangunan Smart City ini, sarana dan prasarana kota sangat mewadahi bagi kebutuhan masyarakat. Untuk dampak negatifnya sendiri adalah seiring dengan keramaian kota di Kota Madiun, pastinya ada kelalaian masyarakat yang tidak sengaja dapat merusak fasilitas kota yang ada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai di slide yang terakhir. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menyimak video mulai dari awal hingga akhir, dan saya memohon maaf apabila dalam tutur kata saya, dalam perbuatan saya selama video presentasi ini kurang berkenan di hati. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum